Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله يفقه قولي آمين. أما بعد, para jamaah yang saya Allah hormati, biasanya ngos napa jenenge Tarikhu Al-Hawadits niki penutupan ngaji selamanan kali menyambut bulan Ramadan ya, wonten ing bulan Sya'ban kita mboten maos kitabnya, namung penting kepanggih sami-sami menyambut bulan Ramadan. Derek wonten ing bulan Sya'ban. Ini pun tanggal pinten? 23 nggih. Tanggal pinten nggih? Tanggal 23 nggih. Tanggal 23 Sya'ban. Menurut tanggalan menika nggih Ramadan nek mboten dinten Rebo dinten Kamis, ini bukan Rebo, Kamis, menunggu hasil ru'yah. Kali Nahdlatul Ulama juga menunggu hasil ru'yah, ada kemungkinan hari Kamis. Jadi masih punya waktu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 hari untuk menyambut berada di gerbang bulan Sya'ban. Ya, alhamdulillah malam niki juga tahlilan Mbah Dullah salam. Ya, alhamdulillah dari tahlilan sing dari tahlilan nggih. Rencang kita ya biasanya ngaji Pak Kiai Mahrusi wonten ing mriko nggih. Apa sih ini? Gembong. Bapakipun kapundhut kalau ndalu kula wau saking mriku nderek takziah teng kene mriku. Nggih. Gawe wonten ing kesempatan menika pertama ingkang saged kula telaken innamal a'malu binniyati, badhe nderek wonten ing wulan Ramadan nggih niat. Nggih menika. Tujuanipun niat ya kita tidak ngerti, mugi-mugi sami sehat ya amin ya rabbal alamin. Kita tidak tahu apa nanti pada bulan Ramadan menika saged nderek poso napa mboten. Tapi kita minimal sampun niat poso. Awak dhewe menika sampun niat poso. Menika. Innamal a'malu binniyat. Niyatul mukmin khairun min amalihi menurut sebagian makan ya. Niate niku pun apik, dianggap sampun apik andikan ternyata mboten saged nglampahi poso lantaran mboten ngertos apa yang terjadi di masa yang akan datang. Minimal kita sudah niat menghadapi bulan Ramadan. Mula menika dipun saranaken, dipun elingaken supados kita sedanten niat ingkang sae.
para rawuh sedanten ingkang saestu kula hormati, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Nalikane ulan Maulud, kita ulan Maulud biasanya wa bi rahmatihi, karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya tidak mengutus kepadamu Muhammad kecuali minangkani rahmat, sehingga sering dimaknani qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, ingkang dimaksud rahmat menika adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita diperintahkan untuk bahagia nalikane Maulid. Ekspresi bahagia Maulid menika diantaranya nggih damel Maulidiyah. Nek tengene Arab niku damel manisan-manisan sebagai ungkapan bahagia. Tapi sebetulnya niku tidak hanya Maulid ya. Momen-momen yang dianggap penting secara agama, dianggap punya maziyah, dianggap punya keistimewaan di dalam agama, niku kita sedanten patut bahagia, patut untuk berbahagia. Alhamdulillah ulama-ulama memperingatkan monggo sami bahagia menjelang Ramadan. Suasananya menika dibikin bahagia, senang, alhamdulillah masuk Ramadan yang senang. Di Kelantan sebagian itu suasana mau masuk Ramadan itu tambah kayak sedih piye ngono. Maksudnya karena sing betul sedih kan. Karena ada yang tidak bahagia. Nah, itu enggak diperintahkan untuk nopo bahagia. Itu bahagia. Ada kemungkinan puasa itu hari Rabu, kurang baik. Menawi Idul Fitri, kemungkinan misalnya Kemis, napa Jumat, kepinginnya napa Kemis. Anda kurang bahagia. Harusnya kita ini bahagia. Badhe menyambut tarawih. Alhamdulillah kita akan tarawih, momen paling langka dalam kehidupan kita, bisa menjalankan qiyamul lail 20 rakaat. Momen paling langka dan tidak pernah kita laksanakan selain di bulan Ramadan. Hampir tidak ada orang yang menjalankan qiyamul lail 20 rakaat selain Ramadan. Jangankan 20 rakaat, 8 rakaat. Orang-orang yang sergep-sergep tahajud paling-paling 4, paling-paling loro, witire siji. Tapi itu kita laksanakan 20 rakaat, witire 3, itu hanya bisa terjadi kalau kita bulan Ramadan. Nah, makanya ulama-ulama mengingatkan monggo sami bahagia. Suasananya itu kita bikin bahagia. Itu pertama niat, dari awal niat. Riwayat tenggene At-Tabarani nek mboten salah nggih. Doa yang sering kita baca, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Itu sebetulnya adalah ungkapan bahagia, harapan tinggi. Semoga kita punya kesempatan untuk masuk di bulan Ramadan. Ya, monggo diingatkan untuk bahagia, kita berusaha untuk bahagia, berbahagia. Terus kita niat, mulai sekarang kita sudah niat
ingin melaksanakan puasa, lalu kita ingin Ramadan menikah kita hadapi dengan bahagia. Terus nanti ditakoni kapan puasanya, ya berharap hari Rabu segera kita masuk bulan Ramadan. Ya, alhamdulillah. Lajeng tidak ada ini sesuatu yang terjadi niku tiba-tiba niku mboten wonten ya. Biasanya Gusti Allah itu menciptakan sesuatu lumrahe menika ya pelan-pelan. Ya pelan-pelan. Nabi Musa misalnya, Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa niku hidup di tengah kemewahan kerajaan, karena dari kecil dipungut anak oleh Fir'aun dan tinggal di istana. Dia pasti mewah sekali kehidupannya itu. Makanya kalau dalam gambaran-gambarannya orang-orang barat ya, mungkin dalam hal ini orang Yahudi ya, menggambarkan tentang Musa. Kan ada itu film kartun namanya tuh Princess atau apa itu ya, dua pangeran itu, yang satu Fir'aun anaknya raja, yang satu Musa, karena sama-sama hidup di kerajaan. Dia menggambarkan kemewahannya Musa, mewah sekali itu. Nabi Musa itu hidup di tengah kemewahannya kerajaan Fir'aun. Kehendak Gusti Allah, Allahu yastabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allahu yastabi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib ya. Gusti Allah itu akan memilih orang yang dikehendaki. Salah satu yang dikehendaki itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu dikehendaki untuk mungkin orang yang hidup di kemewahan seperti itu terus langsung diangkat jadi nabi ini mboten mungkin. Karena itu dicari cara agar ono urutane ben pantas jadi nabi. Karena tidak mungkin gitu kok ujuk-ujuk dari nabi itu terus piye lah piye ngono ya. Maka dicari cara agar beliau pantas jadi nabi. Caranya seperti apa? Ya piye caranya men Musa niku minggat teko Mesir. Dia terus minggat karena ada dua orang yang bertengkar. Beliau membela salah satu yang lemah. Ya, salah satu yang lemah itu dibela, dan cara membelanya itu ya dengan cara memukul. Ya kejadiannya ya hasil punya alasan lah Nabi Musa itu untuk memukul ya. Nabi terus mati, nggak sengaja mati, sehingga Nabi Musa itu kemudian lari dari kejaran Fir'aun. Karena dia pasti disalahkan. Walaupun dia benar karena membela diri itu tidak harus membela dirinya sendiri ya, tapi membela diri orang lain. Kalau dalam babus sial, dalam bab fikih itu loh, babus sial ya, bisat ya, bisyal. Itu membela itu tidak harus membela diri, tapi bisa membela orang lain. Nah, saat membela orang lain itu ternyata sampai terjadi pembunuhan. Ya. Dan menurut Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, selama seseorang itu melakukan haknya, maka dia tidak bisa dituntut. Ya. Dalam kitab kalau mau setengah kitab Al-Um. Selama seseorang menjalankan haknya, maka dia tidak bisa dituntut. Gitu. Nah, dia menjalankan haknya, hak untuk membela diri. Maka ketika dia
ternyata terjadi sesuatu yang tidak di dalam perkiraan dia, tapi dia benar-benar hanya menjalankan haknya, maka tidak bisa dituntut. Ya seperti itu. Ya seperti yang viral-viral sekarang itu ya, di mana itu, Jogja apa ya? Ya jambret ya kan? Itu kan dalam rangka apa namanya? Dan orang seharusnya kalau dalam fikihnya orang tidak bisa dituntut selama dia bisa tersangka itu. Tersangka, nah, bisa jadi tersangka. Nah itu Nabi Musa lari karena menghindari dari kejaran polisi yang tidak adil, sehingga lari kemudian pergi keluar dari Mesir sampai ke Madian, lalu ketemu dengan Nabi Syu'aib alaihi assalam. Menurut berbagai riwayat laki-laki itu adalah Syu'aib. Nah setelah itu dia tinggal bersama Nabi Syu'aib 8 tahun ditambah 2 tahun, jadi 10 tahun. Nah 10 tahun itulah yang mengakibatkan Nabi Musa itu pantas untuk jadi nabi. Terus kalau wangsuli, rasanya menjadi aneh kalau Nabi Musa itu hidup di tengah kemewahannya Fir'aun, tiba-tiba jadi nabi. Itu aneh. Itu tidak sunnatullah. Yang jadi sunnatullah itu ya harus melalui proses, nggak mungkin tiba-tiba. Dan Gusti Allah itu selama ini tidak membuat sesuatu secara tiba-tiba. Gusti Allah selalu ditanyakan, apa Gusti Allah itu tidak mampu menciptakan langit dan bumi dengan kekuatan kun fayakunnya? Ya itu bisa saja, tapi tidak dilakukan. Kenapa? Ya Gusti Allah itu segala sesuatu itu ingin menyampaikan semuanya melalui proses. Kalau tidak melalui proses itu namanya mukjizat. Normalnya kehidupan itu pasti pakai proses. Nah seperti itu tadi. Nabi Musa kepengen diangkat jadi nabi melalui proses 10 tahun. Karena nggak mungkin rasanya itu tidak sesuai dengan kebiasaan kehidupan kemewahan kerajaan Fir'aun. Itu tiba-tiba dalam kemewahan itu Nabi Musa menjadi nabi gitu, rasanya enggak. Yang diproses dulu, makanya terus keluar lalu ini. Makanya dalam Al-Quran itu disebut wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan mengikuti langkah-langkah setan, karena setan juga tahu manusia itu berproses. Makanya khutuwatis syaitan, langkah-langkah setan. Untuk menjadi koruptor 1 miliar itu pasti dulu sudah pernah koruptor 1 juta, hampir pasti. Nggak ada orang baik-baik terus tiba-tiba korupsi 1 miliar, nggak mentol, nggak tegel, bingung dia pasti angkat tangan, kakean mesti gitu. Aku mau kakean. Kenapa? Ya karena belum pernah, Pak. Ya kita hampir dulu 2 bulan kemudian pelukan, beberapa bulan demikian. Nah yang kesekian baru menjalankan zina. Tapi ono wong mulai teko pondok gak tahu lah apa-apa, punya kesempatan untuk zina, derdek Pak. Pasti belayu itu, gak mungkin. Itu pasti sudah melalui proses. Makanya wala tattabi'u khutuwatis syaitan, karena setan itu ya tahu bahwa manusia itu ya zina, 1 miliar. Jadi kalau hari ini ada orang yang sampai triliunan, itu harus tahu 1 miliar, harus tahu itu surah karu-karuan. Gak mungkin dari itu, nggak mungkin. Ya, jadi semuanya itu
melalui proses. Karena melalui proses itulah doa itu menjadi, kita bisa meresapi Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Itu artinya proses untuk menjadi baik di bulan Ramadan itu dimulai dari bulan Rajab. Dimulai dari bulan Rajab. Ya kiai-kiai sebagian ya, tentu tidak semuanya ya, punya kebiasaan mulai puasa itu di bulan Rajab. Bukan jenenge Daud, ya ulama-ulama ya. Ulama-ulama yang khusyuk maksudnya ya, bukan ulama yang biasa yang khusyuk. Itu dimulai dari bulan Rajab. Ya sebagian kiai-kiai saya tahu itu dimulai dari bulan Rajab. Jadi suasana Ramadan itu sudah dimulai dari bulan Rajab. Gitu. Kenapa ya, ini sudah saatnya Ramadan, sudah saatnya ini, sudah saatnya ini, sudah saatnya ini. Gitu. Jadi siapa yang kemungkinan besar mendapatkan Lailatul Qadar, ya yang mulai mempersiapkannya di bulan Rajab, mulai mempersiapkannya di bulan Sya'ban. Nah itu kita biasakan gitu, penjelasan-penjelasan ya dibiasakan. Apa sih yang kita lakukan di bulan Ramadan? Ya itu kita lakukan dulu sebelum Ramadan. Siji poso. Ramadan itu masih satu puasa. Ya berarti kita sudah berusaha memulai puasa. Ya. Kebetulan besok hari Kamis, ya kan? Ya berusaha untuk puasa hari Kamis, Senin, hari Senin. Berarti kalau kita mau puasa ya berarti lumayan, masih dapat 2. Kamis dan Senin, ya lumayan. Kenapa puasa? Kita ikut Ramadan dah, kayak Ramadan. Jadi apa sih yang terjadi di bulan Ramadan? Satu, puasa. Oke, puasa. Nah, puasa itu Kanjeng Nabi itu puasa paling banyak bulan apa? Bulan Sya'ban. Kanjeng Nabi tidak pernah puasa 1 bulan selain Ramadan paling banyak seperti bulan Sya'ban. Menurut penjelasan ulama, kenapa? Ya karena menjelang Ramadan. Sehingga suasana Ramadan itu sudah dirasakan. Ya berarti kita berusaha untuk qiyamul lail mulai kapan? Ya karena ini sudah Sya'ban, ya kita bilang mulai Sya'ban. Kalau kita waktu itu sudah berada di Rajab, ya berarti mulai Rajab, mulai qiyamul lail. Kalau misalnya kita jarang-jarang melaksanakan witir, ya berarti untuk menjelang Ramadan itu kita membiasakan untuk melaksanakan witir. Sehingga ketika Ramadan itu disuruh tarawih, itu sudah kayak ya ini, ya biasa aja ya. Ya memang sudah terbiasa qiyamul lail. Nggak perlu ganti prosneleng. Kan ada ganti prosneleng kan. Biasanya kan ganti prosneleng ya. Oh, lempar senyalam gitu. Munggah gini ya. Jadi kalau Sya'ban dan Rajab itu landai, Sya'ban dan Rajab itu landai. Lalu Ramadan itu kita baru pindah prosneleng, itu naik wabet ya. Kadang ada yang kuat 3 hari terus. Maksudnya apa ya? Karena naiknya itu terlalu tajam. Ya menurut teori terlalu tajam. Tapi kalau kita sudah membiasakan, ya itu tidak naik. Kita sudah, ya memang itu jalan kita. Ya kalau nggak kepingin melaksanakan. Ini puasa ya besok Kamis ya ini ya
besok ya kepingin, walaupun tidak tahu ya terlaksana apa tidak, tapi pokoknya sudah niat kepingin menjalankan puasa untuk menyambut bulan Ramadan. Jadi pertama puasa, yang kedua adalah qiyamul laili. Jadi terbiasa untuk qiyamul laili, walaupun kalau ngendikane ya Mbah Maimun itu walau rakaatan ba'dal isya, rakaatan witri, maksudnya itu sudah dianggap qiyamul lail. Tapi sudah ada suasana niatib, ini bagian dari menyambut bulan Ramadan. Jadi pertama puasa, yang kedua qiyamul lail. Yang ketiga tilawatul Quran. Yang ketiga itu tilawatul Quran. Ya kita niat Ramadan untuk minimal khatam sekali lah. Tapi itu akan berat kalau tidak kita biasakan pada hari-hari sebelumnya. Misalnya, pokoknya nanti begitu saya masuk Ramadan, saya akan membaca Al-Quran setiap hari 1 juz. Ya semoga bisa dan semoga enteng. Tetapi bukan, ya memang ya minimal kita personalnya sudah 3, terus Ramadan 4 gitu ya. Bukan kok 1 kan bereng terus naik kan. belum ada personalnya, enggak. Kita sudah 3 lah, sudah 3 sehingga nanti kalau Ramadan itu bikin 4 itu insya Allah tidak begitu sulit ya, insya Allah tidak begitu sulit. Terus apa jenenge kula wangsul ini wau mempersiapkan Ramadan ya, alhamdulillah kita wonten ing wulan Sya'ban ya, bulan Sya'ban mempersiapkan itu tadi itu minimal itu tadi puasa ya, kita berusaha untuk puasa. Lajeng napa jenenge qiyamul lail ya, kita berusaha untuk qiyamul lail. Terus membaca Al-Quran, tilawatul Quran, kita sudah berusaha wonten ing wulan Sya'ban ini untuk tilawatul Quran ya, membaca Al-Quran ya, amin ya rabbal alamin. Namun mengingatkan apa ingkang saged kula catet wonten ing wulan Ramadan menika nggih. Lajeng biasanya nggih kalau kita masuk bulan Ramadan, orang pada berlomba-lomba untuk minta maaf biasanya ya. Nanti kalau kita masuk bulan Ramadan akan banyak WA yang masuk ke dalam inbox kita. Menjelang Ramadan, saya minta maaf, saya minta maaf, saya minta maaf. Ya, Ramadan. Saya minta maaf, saya minta maaf, saya minta maaf. Tapi sebetulnya niku nggih sampun diingatkan oleh para ulama. Ulama-ulama nggih sampun memperingatkan bahwa itu sebaiknya dilakukan tidak menjelang Ramadan hari H, tetapi itu dilakukan jauh-jauh hari. Ya sekarang ini, ya ziarah ke orang tua, dengan makbaroh yang kebetulan masuk di bulan Ramadan, rasanya itu semoga enteng. Seperti disampaikan oleh ulama-ulama. Hasan Basri ketika ditanya, kenapa kok saya sulit untuk bangun, Hasan Basri? Qayyadat ka dzunubuka, kata siapa? Hasan Basri. Dosa-dosa kamu itu yang nyancang kamu sehingga kamu tidak bisa bangun. Terus kata-kata
Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ya itu memang berat ya, memang berat. Qayyadatka dzunubuka, kamu tidak bisa bangun itu karena ini. Nah berdasarkan itu diantaranya lajeng karena Ramadan itu hari yang istimewa, maka sebelum masuk Ramadan ya semoga kita sudah mempersiapkan hal-hal terkait bulan Ramadan, itu termasuk tadi itu ya ziarah kepada orang tua, permintaan maaf, yaitu tidak hanya menjelang persis di bulan Ramadan, tapi beberapa ini sudah masuk di bulan Ramadan, itu sudah pernah kita laksanakan. Jadi hasil ya kita berusaha walaupun tidak persis baik sekali ya, tapi meruat arwah ziarah ke para orang-orang yang sudah meninggalkan kita ya, sudah meninggalkan kita ini. Nah, ini di bulan Ramadan menikah ya, semoga bulan Ramadan yang akan kita hadapi menikah menjadi bulan yang benar-benar membawa berkah, menjadikan kita ini ya bahagia ya, sastu kita kepingin wonten ing bulan Ramadan menika bulan ingkang berbahagia. Aktivitas kita di bulan Ramadan juga tidak berkurang, tetap lancar, tetap sehat, tetap begini, tidak kelentuk. Kan ada ya kalau Ramadan terus ngantuk, terus hawane itu kayak biaya ngoten. kayak biaya kok nggih sami nggih ngantuk terus ngono, tapi ya kepengin ini dengan niat yang baik, dengan membiasakan diri sebelum menikah, sebelum benar-benar hari H, naumus shaim ibadatun ya. Tidurnya orang puasa itu adalah ibadah ya. Naumu as-shaim ibadatun. Itu ya diantaranya menghormati orang puasa ya. Kalau misalnya ternyata kita kurang aktif di dalam melaksanakan banyak hal di bulan Ramadan, sehingga kita misalnya ngantuk dan lain sebagainya, itu semuanya sudah kita niati dengan yang baik-baik. Wah, ini puasa ya, tapi tentu kita kepinginnya walaupun puasa tetap aktivitas sehari-hari itu tetap bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya ya, bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Kita mengingat Kanjeng Nabi itu pertama kali perang menang itu Badar. Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Artinya pada banyak yang puasa ya. Hanya Nabi puasa ketika menang perang Badar, dan itu ya tetap sehat awak ya. Perang dalam keadaan puasa, sementara yang dilawan itu jelas nggak puasa, orang kafir ya. Tapi Ramadan itu ini ya ajaib. Kiai-kiai kalau Ramadan itu kuat baca kitab, itu juga heran. Ya, habis subuh, habis duha gitu ya, terus moco sampai zuhur istirahat sampai asar itu ini luar biasa, itu kok kuat ya, gak ngantuk apa piye ngono ya, wabet ya. Kita aja yang ngaji mesti ngantuk nek esuk ya, mesti dulu itu ya
tapi iso kuat. Ya, Kanjeng Nabi menang di bulan Ramadan, perang Badar itu 17 Ramadan. Fathu Mekah. Fathu Mekah itu juga bulan Ramadan. Mekah itu dibebaskan oleh Kanjeng Nabi di Ramadan. Di dalam bulan Ramadan. Kanjeng Nabi poso, Ramadan poso. Ya sebagian ada yang tidak puasa tentunya karena rukhsah. Itu rukhsah, tetapi itu terjadi pada bulan Ramadan ya. Itu terjadi pada bulan Ramadan. Ini kau. Alhamdulillah ini penutupan ya. Biasanya maus napa? Tarihul nanti setelah Syawal insyaallah kita teruskan. Semoga segera bisa khatam ya, baca kitab Tarikhul Hawadis ya, baca sejarah-sejarah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih mengenal. Tapi khusus pada hari ini kita ini, sehingga semoga dengan mukaddimah tadi ya kita semoga kuatlah niku masih 6 hari ini, semoga 6 hari ini menjadikan suasana kita benar-benar suasana Ramadan ya, suasana Ramadan, amin ya rabbal alamin. Nggih para rawuh ingkang saestu kula hormati mbok menawi mekaten ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi bermanfaat. Menawi wonten kelintur-kelinturipun kula nyuwun agengi pasami, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma zidna ilma warzuqna huda. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan. Allahumma ij'alna min ibadika as-salihin, min ibadika al-muttaqin, ij'alna min as-sa'imin al-qa'imin al-qari'in at-talina li kitabik. Allahumma arzuqna tilawatal Qur'an fi Ramadan. Allahumma arzuqna khatmal Qur'an fi Ramadan. Allahumma ij'al hawana fi ta'atik. Allahumma ij'al hawana fi ta'atik. Allahumma akrimna bi siyami Ramadan. Allahumma akrimna bi qiyami Ramadan. Allahumma akrimna bi khatmi Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Betul ambil balik gua. Gua. Coba nih. Biasanya nih, aman nanti.